Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang berada di Jakarta dengan kampus di Kemang Utara yang ke-9. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberkati akan kita semua. Dan selama ini kita sudah membicarakan topik yang sama, yaitu pertanyaan yang sering kali muncul dalam hidup orang percaya. Dan pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh orang percaya. Pertanyaan apa sih? Jika saudara sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan apa yang Anda punya? Anda bisa bertanya apa saja. Dan Anda boleh bertanya, karena pertanyaan itu wajar. Dan saya sebagai orang yang sudah memasuki usia hampir yang ke-70, saya mulai menyadari, sebetulnya apa sih maksud Tuhan dengan hidup saya ini? Jadi pertanyaan ini merupakan suatu pertanyaan yang perlu sekali diajukan, khususnya bagi mereka yang sudah mulai memasuki older adult, yaitu masa tua. Jadi kadang-kadang muncul sekali banyak orang-orang yang tidak mengerti, ya kan? Setelah meniti karier, ada banyak orang yang meniti karier dan cukup berhasil. Kemudian setelah itu pensiun, lalu anak-anaknya yang mengambil alih atau orang lain mengambil alih. Lalu merasa diri itu kemudian kehilangan akan tujuan hidup. Dan merasa diri tidak lagi bisa melakukan hal-hal yang dibanggakan. Merasa diri kemudian itu kosong dan tidak jelas hidup ini mau diisi dengan apa. Ada banyak orang tua bahkan yang pasangannya sakit dan sebagainya. Bahkan dirinya sendiri terganggu dengan kesehatan. Lalu mulai tidak mengerti sebetulnya maksud Tuhan dengan hidup ini apa. Kenapa Tuhan memberikan hidup itu dari naik ke atas kemudian mulai decline, turun. Dan sekarang seperti seolah-olah hanya menunggu mati saja. Waduh, apa sih tujuan hidup ini? Jadi tujuan hidup dipertanyakan lagi, khususnya bagi sebagian besar orang yang memasuki masa pensiun dan masa menjadi semakin tua. Apakah memang hidup ini hanya akan diisi dengan seperti ini? Dan ini suatu pertanyaan penting sekali. Dan kalau kita mau perhatikan dalam Mazmur pasal 90, itu Musa pada masa tuanya pun dia kemudian berulang kali itu mengingatkan bahwa waktu yang aku isi selama ini itu hanya diisi dengan banyak keluh kesah. Kalau aku ingat, aku eling-eling lagi, rasanya lebih banyak rasa gagal dan kurang berhasil. Oleh karena Musa sendiri hamba Tuhan dan dia juga merasa berkali-kali dia tidak berhasil untuk menuruti dan menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi model dan contoh yang baik. Yang terakhir itu ketika dia tuh memukul akan batu untuk mengeluarkan akan air itu. Aduh, itu ada di dalam Ulangan pasalnya yang ke-20. Itu Musa sampai berdosa terhadap Tuhan. Oleh karena Tuhan tidak menyuruh itu. Tuhan menyuruh hanya untuk berkata kepada gunung batu itu. Tapi dia memukulnya sebagai pelampiasan kemarahannya terhadap umatnya yang tegar tengkuknya itu. Dan akibatnya dia tidak boleh masuk tanah Kanaan. Oleh karena dia disebut Tuhan mencemarkan akan kesucian nama Tuhan. Jadi sehingga tidak heran pada masa tuanya Musa itu mengeluh dan mengatakan isi dari usia umur hidup. Umur hidup manusia bisa 70, bisa 80, ya bisa sedikit lebih dari itu. Tapi Musa mengatakan isinya hanya keluh kesah. Jadi pada masa tua, seringkali manusia tidak menemukan integrity. Rasa dirinya berhasil, rasa dirinya punya kebanggaan dan alasan untuk bangga, tapi justru despair, yaitu merasa kecil hati, kemudian putus asa.
kemudian menyerah, kemudian merasa pesimis, kemudian melihat hidup ini tidak ada tujuannya. Dia tidak punya alasan, dia bersuka cita, tidak punya alasan mengucap syukur. Dia hanya berkeluh kesah. Jadi mari kita bicarakan ini bersama. Ya Pak, sebetulnya sejak usia berapa sih kita itu harus mempersiapkan diri untuk mengerti begitu, masa tua itu mau diisi oleh apa? Karena tadi Bapak mengatakan bahwa kalau setelah pensiun kayaknya kok terlambat. Kalau sebelum pensiun dan mencoba mempersiapkan diri, kan nanti juga kayaknya hidup ini jadi takut terus begitu Pak. Lalu sebetulnya bagaimana sih kita itu bisa menempatkan tujuan hidup pada masa tua itu lalu pada proporsi yang sebenarnya? Mulai dari usia berapa? Apa kalau misalnya sudah mulai 45 atau 50 begitu. Lalu orang itu harus berpikir-pikir, ini sudah tinggal 10 tahun loh sebelum pensiun. Apa begitu Pak? Nah sebetulnya itu persiapan itu artinya modal hidup yang cukup yang dia miliki sejak dia lahir. Nah, dengan sendirinya secara natural kalau seorang anak memasuki masa remaja, adolesen, itu punya segala sesuatu yang dibutuhkan secara primer, kebutuhan primernya. Dia mempunyai jati dirinya. Dengan sendirinya dia punya plan. Dengan jati dirinya dia tahu arah. Dengan jati dirinya dia tahu yang terbaik yang harus dia kerjakan. Dengan jati dirinya dia kenal dirinya sendiri. Dia tahu bagaimana meresponi akan realita hidup ini. Nah, itu sebetulnya persiapan masa sampai nanti hidup ini diakhiri. Nah, tetapi kalau jati diri tidak dimiliki, ya akibatnya ya menjadi phenomenological. Itu artinya fenomenanya apa? Oh, ternyata saya punya perusahaan ini ya kan masih jaya pada usia 60 tahun. Lalu mulai mikir, nah ya kan fenomenanya itu saya akan teruskan kepada anak saya atau saya akan wariskan saja kepada orang lain, saya akan jual atau saya akan biarkan begini terus supaya menjadi income yang tidak ada hentinya untuk saya nanti pada masa saya sudah tidak bisa apa-apa. Nah itu phenomenological pada dirinya sendiri itu juga oke. Karena apa? Selalu sesuai dengan hitungan untung rugi yang rasional. Di mana manusia menghitung, manusia berpikir, manusia merencana, manusia membuat strategi. Dan itu sesuatu yang pada dirinya oke-oke aja. Cuma bagi anak Tuhan, jikalau dia sudah mempunyai jati dirinya, sepertinya dia akan tahu persis. Jadi seperti misalnya bahwa dia tahu bahwa apa yang tersedia di depan itu sebenarnya seharusnya itu di dalam tahapan developmental yang makin naik. Nah seharusnya dia sadar, makin tua itu bukan makin decline, makin menurun. Makin tua itu makin bijaksana. Oleh karena Alkitab mengatakan bahwa rambut putih itu mahkota. Seharusnya makin tua menjadi makin bijaksana. Bukan menjadi makin rebel, menjadi troublemaker, makin menjadi beban bagi orang lain. Jangan begitu. Makin tua menjadi makin bijaksana. Nah, sehingga seharusnya dia sudah terbiasa melengkapi dirinya, mengenal Tuhan secara pribadi, bergaul dengan Tuhan sehingga dia makin mengenal akan banyak penyingkapan rohani dari Tuhan yang selama masa muda dulu dia belum tangkap. Makanya pertanyaan saya kepada diri saya sendiri yang sudah memasuki hampir 70 tahun adalah apa yang Tuhan masih sediakan bagi saya untuk saya kenali. Nah seharusnya saya pagi, siang, malam ya mencari itu. Supaya apa? Supaya hidup saya itu betul-betul itu dipersiapkan untuk menjadi berkat. Sama seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 71 itu. Sejak kecilku engkau tidak pernah meninggalkan aku. Sampai masa tua. Dan engkau akan memberikan kepadaku hal-hal yang nanti aku akan ceritakan kepada generasi yang lebih muda ini. Mengenai dahsyatnya kekuatan engkau. Jadi sebetulnya masa tua itu adalah masa untuk menangkap akan penyingkapan Tuhan yang lebih dalam lagi. Nah seharusnya masa tua sama seperti hanya kalau kita mau perhatikan
mengenai pengalaman dari penulis Injil Yohanes sekalipun, yaitu Yohanes sendiri. Pada masa tuanya dia dibuang di Pulau Patmos. Dan setelah itu pun dia kemudian masih melayani, menjadi berkat juga untuk jemaat di Efesus. Jadi masa tua itu merupakan barangkali dari semua rasul-rasul yang paling tua usianya adalah Yohanes. Yaitu memang sesuai dengan janji Tuhan Yesus sendiri. Jadi menarik sekali. Jadi masa tua itu disebutkan bahkan Kaleb dan Yosua pada masa tuanya dia masih menunjukkan akan keinginannya memikul tanggung jawab yang lebih besar. Sehingga masih berani berperang. Oleh karena apa? Oleh karena dia sadar masa tua bukan masa decline, bukan masa itu menurun, tapi masa justru mempunyai bijaksana yang sebelumnya dia tidak miliki. Jadi Pak, ini kan sebetulnya menarik sekali ya. Kalau kita melihat bahwa masa tua itu kan kebanyakan orang mengatakan slow down. Kebanyakan orang mengatakan jangan kerja terlalu banyak, santai-santai saja, relax-relax saja. Tapi kalau tadi dari apa yang Bapak katakan itu, kayaknya pada masa tua pun kita tetap harus menangkap penyingkapan yang daripada Tuhan, yaitu penyingkapan yang lebih dalam lagi. Memang slow down itu artinya kita memperlambat gerak yang dulunya memakai otot dan kekuatan tubuh. Tapi sekarang kan otot kekuatan tubuh itu sudah berkurang. Sehingga kita lebih banyak memakai akan otak kita. Memakai ketajaman kepekaan rohani kita. Dan memakai ketajaman akan intuisi dan insting kita. Yang sebetulnya itu tidak ada suatu bukti bahwa makin tua dengan sendirinya itu kerja daripada hal-hal seperti ini kemudian makin mati, makin lemah. Sebenarnya tidak begitu. Makanya sebetulnya itu banyak orang-orang tua itu kalau betul-betul itu tubuhnya juga masih bisa bergerak dengan cukup baik, ternyata ide-ide yang brilian itu masih bisa muncul di sana. Jadi berarti bahwa pada masa tua kita itu sebetulnya Tuhan juga menyediakan hal-hal tertentu seperti misalnya wisdom, mungkin di dalam problem solving kita atau menyelesaikan masalah kita itu juga menjadi lebih baik begitu Pak? Seharusnya begitu. Oleh karena hukumnya itu wisdomnya dengan pengalaman yang lebih banyak itu bisa menimbang dengan lebih baik. Seharusnya begitu. Tapi ya sekali lagi manusia itu kan sebetulnya banyak dosanya, banyak kelemahannya. Jika akibatnya seringkali masa tua itu seringkali justru exercise sinful nature-nya. Rewel, omongannya sinis, tidak enak, diajak bicara, pikirannya negatif, dan seringkali begitu. Uring-uringan, lalu mau menyalahkan sana, menyalahkan sini, ya seringkali seperti itu. Itu menyedihkan sekali. Dan kita harus waspada dengan sungguh-sungguh. Tapi kan itu termasuk suatu bawaan, maksudnya itu dari dulunya memang seperti itu kan, lalu tidak bisa ya kecuali misalnya dia stroke begitu ya baru bisa diem. Tapi kalau dia masih aktif begitu Pak, itu kan kebiasaan yang lama kan juga pada masa tua itu lalu tidak kemudian tuh hilang. Nah sekarang ini pertanyaan saya, bagaimana sih supaya kita pada masa tua itu juga kita itu mempunyai tujuan seperti tadi yang Bapak kutip dari Mazmur misalnya, Musa itu Tuhan supaya nanti kalau aku tua aku juga menghitung hari-hari ini, atau ajarilah aku menghitung hari-hari ini supaya aku juga beroleh hati yang bijaksana. Nah itu loh, bagaimana tuh itu Pak kita itu bisa mengeterapkan mulai usia berapa misalnya, atau dengan latihan apa kita itu bisa? Sebetulnya itu tidak bisa phenomenological. Jadi banyak orang tua tidak punya modalnya lagi. Ya, sehingga itu menyadarkan kita hidup itu merupakan satu keutuhan. Dan proses itu seharusnya makin lama membaik. Nah cuma bagi orang-orang yang modalnya cukup baik pada masa remajanya, sehingga akibatnya pada masa tuanya dia sebetulnya itu tanda petik dia mulai menyadari makin lama itu seharusnya dia makin menjadi wise, makin bijaksana.
Oleh karena kalau kita bicara mengenai soal iman, ya ketiga bapak orang percaya yaitu Abraham, Ishak, Yakub itu ngapain pada masa tuanya? Memberkati. Itu berarti seharusnya kita punya model yang sama. Pada masa tua kita mempunyai apa yang Tuhan titipkan dengan lebih dahsyat lagi. Yaitu untuk apa? Memberkati generasi yang lebih muda. Dengan apa? Dengan wisdom. Dengan apa? Dengan firman Tuhan yang sebetulnya dititipkan kepada orang-orang tua ini. Dan itu artinya orang tua, orang beriman. Jadi kalau sampai orang tua itu orang beriman, seharusnya dia mirip seperti bapak-bapak orang beriman. Yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang ngapain? Memberkati generasi yang lebih muda. Jadi sebetulnya Pak, kalau saya melihat berarti kan memang betul begitu ya, bahwa di dalam kehidupan daripada anak-anak Tuhan itu sebetulnya selalu ada yang Tuhan itu titipkan begitu. Selalu. Oleh karena Tuhan itu Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, yang kebijaksanaannya tidak terbatas. Dan pada saat Allah itu sudah memilih dan menyelamatkan kita, Dia punya purpose adalah dengan dan melalui kita. Dia akan menyingkapkan kebenaran dan kehebatan diri Allah itu sendiri. Nah seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita itu betul-betul waspada akan maksud dan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan ini. Alangkah bahagianya anak-anak Tuhan yang dipakai ya oleh Tuhan pada masa tua mereka. Jadi pertanyaan tadi sebetulnya memasuki masa tua, pertanyaan Tuhan tujuan hidup ini apa? Nah seringkali dalam pelayanan konseling saya menghadapi orang-orang tua yang depresif. Orang-orang tua yang putus asa. Orang-orang tua yang sakit-sakitan. Orang-orang tua yang bahkan hubungan suami istri itu jelek sekali. Oleh karena apa? Pada masa tua itu isinya hanya saling menyalahkan. Jadi orang-orang tua yang tidak punya reason, punya alasan untuk hidup. Tidak punya reason, punya alasan untuk bersuka cita. Tidak punya reason dan alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan memang makanya saya tawarkan kepada para pendengar semua. Coba lihat, tengok kanan kiri kita. Begitu banyak orang tua yang merasa dirinya tidak ada tujuan hidup, yang merasa diri tidak berguna lagi. Dan tanpa pertolongan dari konselor-konselor yang betul-betul profesional, hidup manusia-manusia ini. Yang dulunya barangkali mempunyai dignity, barangkali merasa berhasil dalam bisnis, dalam apa. Yang ternyata itu menjadi empty, menjadi kropos, menjadi kosong. Dan sekarang cuma menunggu mati. Siapa yang bisa menolong mereka? Jadi kalau Anda ingin sekali untuk dipakai Tuhan menjadi konselor-konselor yang profesional, bahkan menjadi hamba-hamba Tuhan, silakan join dengan kami. Kami secara serius sungguh untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan. Dan hubungin kami, oleh karena nanti pada bulan Juli dan pada bulan Januari selalu ada ujian tes masuk. Nah, hubungin kami dengan nomor 7990357. 7990357. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Sampai jumpa.